Sebagai penguji pada seminar kali ini Bapak Trianto dari pemerintah Kabupaten Bantul. Kami persilakan langsung kepada peserta Mbak Ferry untuk bisa mempresentasikan dalam waktu 15 menit. Monggo. Baik, izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Mbak, tinggal saya Oh ya, slideshow. Ya. Bisa bergerak Pak? Ya. Bergerak mboten ya Pak? Atau masih tetap di? Oh ya. Berarti bisa. Bergerak Mbak, bergerak. Saya mulai ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sudah mendengar suara saya ya Bapak Ibu? Sudah. Yang terhormat Bapak Trianto STP MN selaku penguji laporan aktualisasi saya. Yang terhormat Bapak Andri Trikuncoro MA selaku cuas dan pembimbing kami. Yang kami hormati Ibu Sartini SPD selaku mentor dan kepala sekolah saya. Di sini saya Ferry Ekale Teresa, angkatan Latsar 2021, angkatan 83, nomor absen 31, ingin melaporkan hasil dari pelaksanaan aktualisasi saya dengan judul peningkatan karakter disiplin siswa melalui penggunaan buku kendali kedisiplinan berbasis Google Form pada siswa kelas 1 di SD Negeri Blumbang, Kabupaten Kulon Progo. Nah, di sini terdapat hasil analisis isu yang kemudian menjadi judul saya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah adanya perubahan kebiasaan dan juga kurangnya karakter kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga kurang terkontrol antara orang tua dan guru saat pandemi. Kemudian yang kedua adalah belum adanya buku kendali siswa sebagai bentuk sarana pembentukan karakter siswa di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah permasalahan adanya perubahan kebiasaan atau kurangnya karakter disiplin siswa. Ini mempunyai beberapa faktor. Yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari di masa pembelajaran daring ini, saya mendapatkan curhatan dari ada seorang wali mengatakan bahwa akibat tidak masuk sekolah ini anaknya menjadi kurang teratur dalam hal misalkan mandi pagi, kemudian sarapan bisa dirapel siang hari, kemudian jam belajar itu sangat sedikit sekali di rumah. Kemudian beberapa faktor itu diantaranya adalah kurangnya perhatian dan juga kontrol dari pendidik guru tentang karakter siswa dalam pembelajaran daring ini dan juga faktor-faktor pendukung lainnya di rumah. Selanjutnya tujuan aktualisasi saya yang pertama adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aneka dalam melaksanakan kewajiban guru sebagai pelayan publik di lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua adalah memfasilitasi peserta didik dengan meningkatkan karakter kedisiplinan siswa melalui wadah buku kontrol kedisiplinan siswa berbasis Google Form. Selanjutnya adalah manfaat aktualisasi saya ini. Yang pertama bagi siswa adanya peningkatan atau perubahan pembentukan karakter disiplin siswa di masa pandemi ini menjadi lebih teratur dan menjadi lebih tertib atau disiplin. Kemudian bagi sekolah adalah tercapainya visi misi dan juga adanya inovasi baru untuk meningkatkan dan juga memperhatikan kedisiplinan siswa melalui buku kontrol berbasis Google Form ini. Nah, kemudian yang terakhir bagi penulis adalah penulis dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN ini yaitu aneka sesuai perannya dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian ini adalah tahapan pelaksanaan aktualisasi saya, Bapak Ibu, terdapat 6 tahapan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Yang kedua adalah merancang buku kontrol kedisiplinan berbasis Google Form.
Yang ketiga adalah sosialisasi kepada orang tua wali. Yang keempat adalah pengisian buku kontrol siswa berbasis Google Form. Yang kelima adalah pelaksanaan penilaian buku kontrol berbasis Google Form. Dan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi kegiatan dan juga pembuatan laporan. Tahapan yang pertama ini adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi saya. Jadi setiap kegiatan atau di awal kegiatan saya bimbingan atau konsultasi dengan mentor, yaitu atasan saya, kepala sekolah, beliau memberikan dukungan dan juga memberikan saran-saran untuk penulis atau untuk saya. Kemudian tahapan kegiatan yang dilaksanakan yaitu yang pertama menyampaikan rangkaian kegiatan aktualisasi kepada mentor, dan yang kedua adalah meminta pendapat dan juga saran mentor terkait kegiatan aktualisasi dengan penyesuaian kegiatan sekolah. Di sini juga terdapat 5 nilai aneka, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalis itu bermusyawarah, yang ketiga etika publik, penyampaian pendapat, yang keempat komitmen mutu, mendapatkan layanan konsultasi antara atasan dan juga saya, yang terakhir adalah anti korupsi, berani berusaha meningkatkan kedisiplinan. Selanjutnya yang kedua adalah merancang buku kontrol kedisiplinan siswa berbasis Google Form. Yang pertama, kegiatan perancangan buku kontrol disiplin ini saya laksanakan pada dari tanggal 20 September sampai 26 September 2021. Tempat perancangan di instansi tempat saya bekerja atau di sekolah SD Negeri 5. Yang kedua adalah menyusun tabel penilaian buku kontrol disiplin. Jadi saya membuat aspek pernyataan Google Form, aspek apa saja yang akan saya tanyakan. Contohnya yang pertama, bangun pagi antara pukul 5 sampai pukul 6, seperti gambar yang di samping ini. Kemudian yang kedua, mandi pagi tanpa diminta, nanti peserta didik dibantu dengan orang tua, tinggal mengisi ya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat format Google Form. Setelah tadi aspek-aspeknya sudah selesai dibuat, kemudian saya membuat Google Form-nya. Nah, dalam tahapan ini juga terdapat 5 nilai dasar aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas bertanggung jawab, nasionalis sikap rela berkorban, kemudian etika publiknya disiplin, keempat komitmen mutunya pelayanan dengan maksimal, yang kelima adalah anti korupsi, penggunaan atau pembuatannya menggunakan fasilitas sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi dengan wali murid. Nah, sosialisasi ini kepada orang tua wali terkait pengisian buku kontrol disiplin dilaksanakan pada hari Jumat 28 September 2021. Pihak yang terlibat di sini saya didampingi kepala sekolah saya atau mentor saya, kemudian ada saya dan juga orang tua siswa. Nah, berikut di samping adalah materi pada saat sosialisasi saya, Bapak Ibu. Di sini saya memberikan pernyataan atau informasi bahwa cara-cara mengisi buku kontrol kedisiplinan berbasis Google Form. Jadi mengisinya kemarin masih ada yang bingung, awalnya dikira harus datang ke sekolah, padahal itu adalah Google Form. Itu dari rumah mengisinya. Yang pertama membuka dengan cara klik link yang di-share di WA Group. Yang kedua adalah link akan terbuka dan silakan anak-anak dibantu orang tua untuk mengisi pernyataan ya atau tidak. Nah, seperti ini untuk materi pada sosialisasi kemarin. Di sini juga terdapat nilai aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalis, bermusyawarah kepada orang tua atau wali, penyampaian, etika publiknya, penyampaian pendapat, atau boleh bertanya jika masih ada yang bingung. Kemudian komitmen mutunya mendapatkan layanan konsultasi. Dan yang terakhir adalah anti korupsi, berani untuk berusaha meningkatkan kedisiplinan. Nah, berikut adalah bukti-bukti saat sosialisasi dilaksanakan. Yang pertama adalah pengisian
daftar hadir oleh orang tua wali. Kemudian di sini dilaksanakan sosialisasi dan sebelumnya ada pendahuluan juga dari Ibu Kepala Sekolah kemarin terkait untuk menjaga kesehatan terkait pandemi COVID. Nah, di sini juga terdapat daftar hadir wali murid, tanda tangan, dan juga notulen rapat pada saat sosialisasi tersebut. Yaitu selanjutnya, tahapan yang keempat adalah melaksanakan pemantauan pengisian buku kontrol disiplin berbasis Google Form di WA Group. Nah, di sini pada kegiatan pemantauan ini, yang pertama kegiatan pemantauan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 15 Oktober selama 2 minggu. Minggu pertama dan juga minggu kedua. Yang kedua adalah pembagian link buku kontrol disiplin melalui grup WhatsApp. Yang ketiga adalah pemantauan rutin pengisian buku kontrol disiplin untuk meningkatkan kedisiplinan siswa melalui grup WhatsApp dan juga mengingatkan. Nah, di sini terdapat bukti screenshot Bapak Ibu di grup saya, grup kelas 1. Sebelumnya, setelah sosialisasi, kemudian selang 3 hari, hari Senin itu saya bagikan untuk mengisi link atau tautan Google Form tersebut. Nah, di sini tanggapan orang tua wali juga antusias karena mereka langsung mengisi. Menit lagi ya, Mbak? Ya, Pak. Selanjutnya adalah berikut bukti-bukti anak-anak dalam kegiatan sehari-harinya. Yang pertama ini ada siswa sedang mengisi link Google Form tersebut didampingi oleh orang tua wali. Kemudian ada juga yang sudah mengisi, kemudian laporan kepada saya, Bu, saya sudah melaksanakan kedisiplinan, contohnya belajar, kemudian kedisiplinan membantu orang tua, membersihkan rumah, gitu. Selanjutnya, tahapan yang kelima adalah melaksanakan penilaian buku kontrol disiplin. Nah, di sini saya setiap minggunya merekap, karena sudah ada di Google Form saya itu, setelah anak-anak mengisi, ada setiap harinya ada yang belum mengisi, atau 1, 2, itu saya japri atau saya umumkan di grup, kemudian semua mengisi. Nah, di sini ada beberapa aspek kedisiplinan dalam belajar dan juga kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kedisiplinan dalam belajar itu ada 10 pernyataan. Jika anak tersebut mengisi ya, berarti mendapatkan poin 1, dan jika mengisi tidak, mendapatkan poin 0 atau kosong. Nah, di sini juga terdapat nilai anekanya, yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab dalam rekapitulasi. Yang kedua adalah nasionalis, tidak diskriminatif. Yang ketiga adalah etika publik, menginformasikan dengan sopan dan juga memberikan batasan waktu. Nah, ini batasan waktu untuk pengisian Google Form ini saya sampai pukul 21, Bapak Ibu. Sampai pukul 9, karena masih ada orang tua yang HP-nya dibawa kerja atau jadi tidak bisa mengisi pada siang hari atau sorenya, boleh malamnya. Kemudian komitmen mutu, berusaha untuk memperbaiki mutu kedisiplinan dan anti korupsi transparan. Selanjutnya, berikut adalah bukti feedback setelah anak-anak mengisi Google Form. Saya japri kepada satu-satu, feedbacknya apa, kemudian yang harus ditingkatkan apa, misalnya harus ditingkatkan tidak boleh menonton TV lebih dari 2 jam, kemudian harus belajar, harus disiplin untuk makan tepat waktu, karena masih ada juga yang
kalau ditanya itu belum sarapan seperti itu. Jadi di sini ada feedback kepada wali. Selanjutnya adalah yang keenam, melaksanakan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan. Nah, di sini output atau hasil yang telah tercapai pada kegiatan penerapan buku kontrol disiplin ada dua, yaitu yang pertama dilakukannya refleksi kegiatan aktualisasi, dan juga yang kedua, laporan kegiatan aktualisasi dapat tersusun dengan baik. Kontribusi yang telah diberikan dalam kegiatan ini yaitu bertanggung jawab dalam menjelaskan tugas dan mematuhi peraturan, mengutamakan mutu demi kelancaran proses kegiatan. Dan juga berkontribusi dalam pelaksanaan tupoksi guru, yaitu melaksanakan tugas tambahan. Nah, pada evaluasi ini, Bapak Ibu, saya sampaikan hasil dari rekapitulasi presentase kedisiplinan siswa dalam belajar. Nah, di sini terdapat dua aspek, yaitu kedisiplinan dalam belajar dan juga kedisiplinan kegiatan sehari-hari. Nah, dalam kedisiplinan siswa dalam belajar ini, yang pertama aspek yang diamati atau yang harus diisi, itu ada pernyataan seperti nomor 1 sampai 10. Yang pertama, contohnya mengisi formulir ini dengan jujur dan juga sebagai presensi. Yang kedua itu belajar minimal 2 jam sehari dan seterusnya. Itu adalah aspek-aspek yang harus diisi oleh siswa dengan pernyataan ya atau tidak. Itu. Kemudian tabel yang kedua adalah presentase kedisiplinan siswa dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini dalam kegiatan sehari-hari, misalkan yang pertama aspeknya bangun pagi antara pukul 5 sampai 6. Kemudian mandi pagi tanpa diminta. Nah, ini contohnya bangun pagi antara pukul 5 dan 6 itu 80% dari semua yang mengisi. Ada yang menjawab tidak, 20%. Nah, mandi pagi, kemudian makan makanan sehat dengan cukup dan teratur. Dan keempat, meletakkan barang pada tempatnya, dan seterusnya. Nah, di sini terdapat peningkatan minggu pertama dan juga minggu kedua. Contohnya bangun pagi minggu pertama 80%, minggu kedua saat pengisian Google Form itu terdapat peningkatan kedisiplinan, yaitu sebanyak 16% peningkatannya. Itu. Di sini hasil evaluasi pelaksanaan aktualisasi saya. Yang pertama adalah terdapat peningkatan kedisiplinan siswa dalam belajar. Minggu pertama itu yang biru ya Bapak Ibu. Kemudian minggu kedua itu orange. Nah, minggu pertama ini 80%, kemudian minggu kedua ini sudah 95%. Jadi terdapat peningkatan. Ini yang kedisiplinan belajar. Kemudian yang kedisiplinan dalam sehari-hari. Minggu pertama itu 86%, kemudian minggu kedua meningkat hampir 100%. Kesimpulannya berdasarkan analisis kegiatan aktualisasi saya yang berjudul peningkatan kedisiplinan siswa melalui buku kontrol disiplin berbasis Google Form ini pada siswa kelas 1 SD Negeri Melumbang, KPN Iwan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo telah terlaksana pada tanggal 20 September 2021 sampai dengan 5 November 2021. Kegiatan ini dapat meningkatkan kedisiplinan siswa yang dibuktikan dengan adanya peningkatan presentase kedisiplinan siswa pada minggu pertama hingga minggu kedua setelah menerapkan buku kontrol disiplin dengan Google Form ini. Dan juga dapat meningkatkan kinerja peserta latsar sesuai nilai dasar aneka. Kemudian sarannya, dalam kegiatan aktualisasi sebanyak 6 tahapan ini telah terlaksana dan dapat meningkatkan kinerja peserta pelatihan dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi di instansi atau di unit kerja sesuai dengan nilai aneka. Motivasi kepada guru untuk menjalankan kegiatan serupa masih diperlukan khususnya dalam masa pandemi COVID ini. Pelaksanaannya harus dilakukan secara berkesinambungan dan konsekuen serta dilakukan secara menyeluruh di setiap jenjang satuan pendidikan.
Itu harapannya Bapak Ibu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ferry sudah dipaparkan tadi dengan aktualisasi yang dilakukan telah mencapai ya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kami persilakan kepada mentor Ibu Sartini bisa memberikan testimoni. Bisa di stop share dulu Mbak. Baik, Pak. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat kita semua, yang terhormat Bapak Andi Trikuncoro MA selaku coach, yang saya hormati Bapak Trianto selaku pemuji, kemudian Ibu Ferry yang berbahagia. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan maupun dukungan apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Ferry, aktualisasi yang berjudul peningkatan karakter disiplin siswa melalui penggunaan buku kendali kedisiplinan berbasis Google Form pada siswa kelas 1 SD Negeri Blumbang, Kulon Progo. Memang betul Ibu Ferry telah melaksanakan aktualisasi tersebut dari tahapan 1 sampai 6, dari konsultasi, kemudian perancangan buku kontrol, kemudian sosialisasi kepada orang tua, selanjutnya penerapan di dalam 2 minggu, ada penilaian buku kontrol, yang terakhir melaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap aktualisasinya. Saya sangat memberi dukungan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ferry, di mana masa pandemi ini yang telah berjalan 1,5 tahun lebih, ini tentu saja berdampak kepada selain pembelajaran juga karakter pada siswa di SD Negeri Blumbang, terutama karakter disiplin, baik karakter belajar maupun kedisiplinan kegiatan sehari-hari di rumah. Di mana sebagian besar orang tua itu berpendapat bahwa penegakan karakter atau membangun karakter anak-anak itu lebih diserahkan kepada guru. Jadi selama pandemi ini menurut mereka ada penurunan kedisiplinan siswa, diantaranya kegiatan sehari-hari maupun belajar siswa. Nah, terima kasih kepada Ibu Ferry yang telah melaksanakan aktualisasi ini, tentu saja berdampak bagus kepada siswa terutama kelas 1, dan kemudian ini nanti bisa kita kembangkan ke kelas-kelas yang lain, bahkan bisa kita sampaikan juga kepada sekolah yang lain di forum KKG Gugus maupun KKG tingkat Kapanewon untuk melaksanakan kontrol disiplin terhadap siswa. Di mana pembentukan karakter ini harus dimulai sedari dini di dalam pilar karakter learning to be, menjadi belajar agar bisa menjadi diri sendiri. Ini sejak dini memang harus kuatkan, dibangun. Nah, tidak lepas dari tugas guru untuk membangun karakter tersebut. Apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Ferry mengembangkan pembentukan karakter melalui kontrol kedisiplinan, ini semoga nanti menguatkan karakter dan mengubah dari yang masih belum sesuai menjadi sesuai, menjadi disiplin, sehingga menjadi generasi emas bagi bangsa Indonesia ke depannya. Pendidikan karakter di masa learn from home atau belajar dari rumah ini memang harus tetap dikawal oleh guru, diawasi oleh guru, bisa melalui Google Form seperti itu, kontrol buku. Ini saya sangat mendukung sekali. Meskipun ini sudah PTM berjalan 2 minggu, tetapi kemudian nanti bisa terjadi lagi kebijakan yang lain, ini tetap kita harus siap-siap
ya. Sekolah harus siap bagaimana menurut kebijakan pemerintah tentang PTMT, pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, sewaktu-waktu mesti ada kebijakan perubahan yang sewaktu-waktu bisa berubah dari masuk semua, kemudian masuk separuh, kemudian bisa mudah-mudahan tidak seperti dulu lagi, tidak masuk semua. Ini Bapak yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya saya sangat mendukung apa yang menjadi aktualisasi dari Ibu Ferry. Mudah-mudahan ini akan berdampak kepada siswa. Sudah terlihat peningkatannya dari kelas 1 dan insya Allah nanti akan saya kembangkan di kelas-kelas yang lain, bahkan saya sampaikan kepada sekolah lain di gugus kita maupun di tingkat KKG Kapanewon Kalibawang. Demikian Bapak, ada salah mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustadz ini sudah memberikan apresiasi terhadap capaian aktualisasi peserta dan harapan bisa dikembangkan melalui forum-forum KKI. Kami persilakan saja kepada pengisi Pak Danto memberikan masukan dan saran. Terima kasih Mas Andri yang sudah memberikan waktu kepada kami. Dari evaluasi ataupun aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh peserta Mbak Ferry maupun juga mentor, pertama tentunya saya sampaikan selamat selesai di tahapan aktualisasinya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi pada Mbak Ferry juga mentor. Idenya nggak beda, tapi menurut saya inilah yang harus dicarikan gitu, pendidikan karakternya dengan situasi kondisi saat ini kan itu Mas Ferry. Nah, biasanya kan yang dilakukan saat ini kan banyak pendidik yang mengajarnya bagaimana untuk mengupdate pola ataupun juga cara-cara pembelajaran yang efektif bagi siswa kan. Tapi ini beda, Mbak Ferry menyampaikan lebih kepada pendidikan karakternya. Ini saya kira satu hal yang di luar dugaan saya gitu, bagus kan gitu. Mencoba membuat sebuah upaya untuk tetap kontrol terhadap peserta didik khususnya dalam pendidikan karakternya. Ini yang saya apresiasi itu. Kemudian yang kedua yang di catatan saya gitu, tadi sudah disampaikan bagaimana progres di minggu 1, minggu 2. Saya yang agak mungkin kelewat mungkin tadi tidak terposisikan tadi untuk evaluasinya kepada siswa kan gitu, ataupun dalam teknik pengisiannya apakah diisi oleh orang tua atau siswa langsung kan. Hanya saja yang patut nanti perlu perhatikan di sisi evaluasinya adalah apakah dalam pengisiannya tadi lagi harus ada kerjasama dengan orang tua atau wali, bahwa yang diisikan tolong disesuaikan yang sesuai dengan apa adanya kan gitu. Sehingga kita tahu persis kan gitu. Karena gitu. Bukan jadi survei ataupun juga metode yang dibuat oleh Mbak Ferry sekali lagi disampaikan bukan untuk penilaian. Saya kan gitu, bukan untuk penilaian tapi untuk mengetahui sejauh mana untuk karakter siswa itu, sehingga nanti ada hal yang perlu dilakukan nanti kan itu untuk intervensinya. Sekali lagi itu penekanannya seperti itu pada saat evaluasi kepada orang tua, bukan untuk menilai dia baik atau buruknya, untuk menilai nanti dia lulus atau tidaknya, bukan. Karena sejatinya pendidikan karakter bukan untuk menilai baik buruknya ataupun juga untuk kelulusan, bukan. Tetapi bagaimana kita membentuk karakter diri di siswa untuk belajar jujur dan seterusnya kan gitu. Ya, nanti ini kan hasilnya menurut saya akan menjadi lebih baik, lebih luar biasa pada saat memang nanti evaluasinya memang real dari orang tua ataupun juga dari siswa itu. Inilah yang saya lakukan. Sehingga nanti intervensi yang kita lakukan pun akan tepat, baik itu intervensi oleh orang tua ataupun oleh guru, nanti secara bersama-sama, sepakat itu.
yang harus dilakukan. Karena ini saya juga pengalaman juga di rumah tuh anak-anak kalau nggak sekolah nggih ngoten niku nggih anu Mas Andri kan nggih. Mandi pun sudah nanti dirapel aja kan itu. Jangankan mandi, makan aja dirapel kan gitu. Nah, mungkin dengan kesibukan yang lainnya ini saya menjadi kontrol yang bagus. Tidak hanya mungkin untuk yang di jenjang SD, tapi saya kira mungkin di jenjang-jenjang yang lainnya SD, SMP, saya kira butuh ini untuk kontrol baik guru khususnya nanti dalam memberikan pendidikan karakter dari sisi gurunya juga, tapi harus juga dari sisi orang tua. Singkat itu saja Mas Ferry, matur nuwun. Terima kasih Pak Ferry. Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Trianto tadi sudah menyampaikan esensi ya dari pendidikan karakter, bukan untuk syarat kelulusan, tapi memang untuk membentuk ya karakter siswa, dan namanya pembentukan mungkin tidak singkat ya, membutuhkan waktu yang lama dan keterlibatan semua pihak. Terima kasih. Saya kira kita cukupkan ya untuk sesi yang ke-6 pada sore kali ini. Terima kasih kepada Ibu Mentor sudah memberikan dukungan, sudah terlaksana dengan baik. Selamat Mbak Heri sudah menjelaskan aktualisasi. Untuk sesi ke-6 kita coba sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Peserta dan mentor bisa kami persilakan untuk dari Romus 5. Sudah bergabung sama kita